Orang Kudus. Sobat Katolikana, saatnya kita simak kisah orang kudus yang dipersembahkan oleh Radio Katolikana. Penulis naskah Arif Setiawan. Saudara-saudari, hari ini kita akan mengikuti kisah Santa Lutgardis. Lutgardis lahir di Tongeren, Belgia pada tahun 1182. Ketika memasuki usia muda, orang tuanya ingin menikahkannya dengan seorang pemuda kesatria. Namun, karena alasan tertentu, rencana itu tidak jadi terlaksana dan malah orang tuanya memasukkan dia ke asrama suster-suster Benediktin dengan maksud agar Lutgardis tertarik dengan kehidupan biara dan menjadi suster di kemudian hari. Namun, Lutgardis yang cantik itu lebih suka bergaul dengan pemuda-pemuda. Hingga suatu hari, janganlah lagi kau cari bujukan-bujukan cinta yang sia-sia. Lihatlah apa yang harus kau cintai. Setelah berkata demikian, lalu Yesus menunjukkan luka-lukanya dan segera menghilang. Sejak saat itu, Lutgardis dipenuhi rahmat Tuhan. Ia mulai membaharui cara hidup dan tingkah lakunya dengan banyak berdoa dan bertapa sesuai dengan permintaan Tuhan Yesus. Pada tahun 1206, Lutgardis pindah ke Ordo Sistersian dan memusatkan perhatiannya kepada samadhi, meditasi, serta doa untuk orang-orang berdosa dan para penganut ajaran sesat Albigensia. Karena kesalehannya, Tuhan juga menganugerahkan banyak karunia istimewa kepadanya, antara lain kemampuan menyembuhkan orang-orang sakit secara ajaib. Bahkan, Tuhan juga memberikan kepadanya kelembutan hatinya yang maha kudus, penuh cinta kasih, sehingga Lutgardis menjadi suster yang saleh dan suci. 40 tahun lamanya, Lutgardis hidup tersembunyi dalam biara. Ia hampir tidak bisa bicara dengan teman-temannya. Yesuslah satu-satunya pendampingnya. 7 tahun terakhir hidupnya ia hidup dalam kesepian yang mendalam karena matanya telah menjadi buta hingga meninggal dunia pada hari Minggu di tahun 1246. Saudara-saudari, pada Injil Lukas bab 21 ayat 20 hingga 28 disebutkan, apabila kamu melihat Yerusalem dikepung oleh tentara-tentara, ketahuilah bahwa keruntuhannya sudah dekat. Pada waktu itu, orang-orang yang berada di Yudea harus melarikan diri ke pegunungan, dan orang-orang yang berada di dalam kota harus mengungsi. Orang-orang yang berada di pedusunan jangan masuk lagi ke dalam kota, sebab itulah masa pembalasan, di mana akan genap semua yang ada tertulis. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusukan bayi pada masa itu, sebab akan datang kesesakan yang dahsyat atas seluruh negeri dan murka atas bangsa ini. Dan mereka akan tewas oleh mata pedang dan dibawa sebagai tawanan ke segala bangsa. Dan Yerusalem akan diinjak-injak oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, sampai genaplah zaman bangsa-bangsa itu. Nantinya akan tiba tanda-tanda pada matahari,
bulan, serta bintang-bintang. Dan di bumi bangsa-bangsa akan takut serta bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini. Sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu, orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Demikian kisah orang kudus hari ini. Kisah orang kudus dapat Anda simak di Radio Katolikana setiap hari pukul 12 waktu Indonesia Barat dan pukul 19 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa di kisah orang kudus selanjutnya.